Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufi Hidayah dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di Universitas Syah Kuala. Di video ini saya akan menjelaskan tentang alat tangkap cantrang. Apa itu cantrang? Cantrang adalah alat tangkap yang berbentuk seperti kantong yang terbuat dari jaring dengan dua panel dan tidak dilengkapi alat mulut jaring. Cantrang adalah alat tangkap ikan yang bersifat aktif dengan pengoperasian menyentuh dasar perairan. Beberapa tahun yang lalu, cantrang masih dianggap ramah lingkungan. 56–51% hasil tangkapan yang bernilai ekonomis layak konsumsi. 49–54% merupakan tangkapan sampingan, didominasi oleh ikan petek dan hanya digunakan sebagai pembuatan bahan tepung ikan untuk pakan ternak. Cara pengoperasian cantrang dimulai dengan menyebar tali selangkah secara melingkar, dilanjutkan dengan menurunkan jaring cantrang dengan menurunkan tali selambar sampai bertemu dengan tali selambar yang awal. Ujung kedua tali kemudian ditarik ke arah kapal sampai seluruh bagian kantong jaring terangkat. Cantrang tidak ramah lingkungan. Cantrang saat ini sudah dimodifikasi dengan ukuran jaring puluhan hingga ratusan kilometer. Menggunakan pemberat dan pengoperasiannya ditarik mesin sehingga menimbulkan kerusakan bawah laut. Karena karang dan biota laut lainnya ikut tersapu, kelompok-kelompok kecil karang hidup yang berada di dasar perairan tersapu. Akibatnya terjadi kerusakan lokasi pemijahan biota laut dan habitat laut. Akibatnya, gonat yang belum matang tersebut tidak dapat berkembang biak dan menimbulkan individu baru. Kondisi ini menyebabkan depresi stok atau pengurangan stok sumber daya ikan, sehingga hasil tangkapan akan semakin berkurang. Pada kapal ukuran lebih dari 30 GT dilengkapi dengan cold stock dan mengoperasikan cantrang dengan panjang tali selambar 6.000 meter. Dengan perhitungan sederhana, jika keliling lingkaran 6.000 meter, maka diperoleh luas daerah sapuan tali selambar adalah 289 ha. Konstruksi alat tangkap cantrang. Konstruksi alat tangkap cantrang terdiri dari satu kantong, yang merupakan bagian dari jaring yang tempat terkumpulnya hasil tangkapan. Dua badan atau bodi, yang berfungsi untuk menghubungkan bagian sayap dan kantong agar dapat menampung jenis ikan. Yang ketiga, sayap atau wing, yang berfungsi untuk menghadang dan mengarahkan ikan supaya masuk ke dalam kantong. Yang keempat, pelampung atau float, yang berfungsi untuk memberikan daya apung pada alat tangkap cantrang. Yang kelima, pemberat atau sinker, yang dipasang pada tali ris bawah agar bagian yang dipasang pemberat cepat tenggelam. Ketujuh, tali ris atas, yang berfungsi sebagai tempat mengikatkan bagian sayap jaring, badan jaring atau bagian bibir atas dan pelampung. Yang kedelapan, tali ris bawah, yang berfungsi sebagai tempat mengikatkan bagian sayap jaring, badan jaring atau bagian bibir bawah dan pemberat. Yang kesembilan, tali penarik, yang berfungsi untuk menarik jaring selama dioperasikan. Cantrang dioperasikan dengan menebar tali selambar secara melingkar, dilanjutkan dengan menurunkan jaring cantrang. Kemudian kedua ujung tali selambar dipertemukan. Kedua ujung tali tersebut kemudian ditarik ke arah kapal sampai seluruh bagian kantong jaring terangkat. Hal-hal yang mempengaruhi hasil penangkapan. 1. Kecepatan dalam menarik jaring pada waktu operasi penangkapan. 2. Arus. Arus akan mempengaruhi pergerakan ikan dan alat tangkap. Yang ketiga, arah angin. Arah angin akan mempengaruhi pergerakan kapal pada saat operasi dilakukan.
Sekian dari video ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi